Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Begini, di zaman sekarang ini kita harus bijak di dalam memahami berbagai macam peristiwa. Yang Al-Fakir pahami di zaman sekarang, banyak sekali orang-orang mengkoleksi daripada kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu, akan tetapi kebanyakan mereka tidak membaca, jikalaupun mereka membaca, namun hanya sekedar menjadikan itu sebagai hiburan, bukan untuk mengamalkan. Ini permasalahan yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang merusak agama dan merusak tatanan negara. Kenapa bisa menjadi hal yang demikian? Yuk, coba kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Ini sangat gamblang, sangat jelas. Beliau mengatakan falakat kana min adatis salaf. Beliau mengatakan falakat kana min adatis salaf. Tidak ada jalan yang paling sempurna bagi orang-orang yang merasa dirinya adalah ulama, terkecuali mencontohi ulama-ulama terdahulu. Itu pertama. Nah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid yang keempat yang ana miliki ini, beliau mengatakan apa? Beliau mengawali falakat dengan ada kalim lam taukid, gadnya taukid. Sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa bagaimana sikapnya ulama terdahulu terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di zamannya. Bagaimana ulama ini memiliki kebiasaan. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan min adatis salaf. Apa adatnya salaf? Apa kebiasaannya ulama? Apa perbuatannya ulama terhadap pemimpin? Apakah mereka menjilatnya? Apakah mereka menjadi pendukungnya? Apakah mereka menjadi pembelahnya? Apakah mereka menjadi penyanjungnya, pemujanya, sehingga akhirnya sengaja ataupun tidak sengaja, mau ataupun tidak mau, mereka telah keluar daripada ketentuan-ketentuan agama mereka, waliyadzubillah. Ini permasalahan yang harus dipahami. Apa keadaannya ulama? At-ta'arradu lil akhbar. Ulama terdahulu adatnya adalah mereka tampil tanpa khawatir menghadapi segala sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang paling berbahaya bagi ulama ini adalah melawan pemerintahan zalim. Itu yang paling berbahaya. Sehingga bukan dikatakan ulama orang yang tidak berani melawan sesuatu yang berbahaya ini. Sehingga mereka mengatakan apa? Wa tasrihu bil inkar. Wa tasrih. Pengingkarannya bukan sembunyi-sembunyi. Pengingkarannya bukan bersembunyi di atas pujian mereka di depan para ulama, enggak. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa tasrihu bil inkar. Tasrih, terang-terangan. Mereka mengingkari semua ketentuan-ketentuannya, semua kebijakan-kebijakannya yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan penentangan itu bukan sembunyi-sembunyi, saudara. Betul-betul ditentang. Betul-betul mereka menjelaskan penentangannya itu dengan terang-terangan. Mereka tidak takut. Walaupun mereka harus dimusuhi, harus mereka disiksa, harus mereka dipenjara, itu udah resiko itu sudah. Itu dari risiko. Sehingga di sini dikatakan apa? Min ghairi mubalatin bi khalaqil muhzah.
maka mereka tidak pernah sama sekali di dalam penentangan ini memikirkan keadaan diri mereka. Yang penting ada kebijakan yang tidak sesuai syariat, wajib ditentang. Ini yang dinamakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi kalau ada ulama lalu melihat ada satu pemimpin dan dia tidak menentang malah menyetujui setiap apapun yang menjadi ketentuan pemimpin tersebut, maka orang itu tercoret namanya dari kalangan ulama. Ini yang mengatakan adalah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang membahas tentang al-amr ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lissalatin. Ini yang harus dipahami. Sehingga beliau mengatakan lagi di sini dikatakan apa? Dengan dalil-dalil yang banyak melalui sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah kita dengarkan tadi dari beberapa ustaz kita yang menjelaskannya, beliau mengatakan walamma alima mutasallibuna fid din. Walamma alima mutasallibun. Dan tatkala orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan agama ini, apa yang mereka lakukan? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan anna afdalul kalam kalimatul haqqi inda sultanil jair. Tatkala mereka mengetahui bahwa adalah ucapan yang terbaik di dunia ini ialah ucapan yang benar, nasihat yang benar kepada pemimpin yang zalim. Ketika mereka mengetahui hal ini dan mereka mengetahui wa anna sahiba zalik, orang yang melakukan kalimatul haqqin inda sultan jair ini, ketika memang dia mengucapkan tersebut dan dia harus dibunuh, maka mereka mengetahui bahwa matinya mereka itu dalam keadaan terhitung sebagai syuhada. In kutila bahwa syahid. Kalaupun mereka harus mati, maka matinya dalam keadaan syahid. Dengan dalil-dalil yang panjang, apa yang terjadi? Apakah ulama ini takut? Apakah ulama ini khawatir? Apakah ulama ini mundur? Apakah ulama ini berubah pikiran? Tidak. Tapi ulama yang rasih, ulama yang betul-betul berpegang kepada agama, maka mereka menjadi orang-orang yang berada di barisan terdepan, mengambil amar ini, mengambil perbuatan tersebut. Jadi bukan mereka sembunyi, bukan mereka mengatakan, ya sudahlah biar kami dengan majelis kami, biar kami dengan pesantren kami, biarkan sajalah pemerintah itu dengan kezalimannya selama tidak mengganggu kami. Ini termasuk munafik di dalam agama. Allah Akbar. Alhamdulillah. Berarti tidak mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama as-salafun as-salih. As-salaf jelas menyontohkan hal yang demikian, saudara. Ya, oleh sehingga karena itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali kisah-kisah yang dikisahkan, diantaranya apa? Di sini ada wahukia, anal khatitan. Di sini ada al-khatid. Khatid ini adalah seorang ulama yang rasih. Pernah suatu hari beliau ini bertemu dengan Hajjaj, pemimpin yang zalim, pemimpin yang brutal, pemimpin yang sangat-sangat kejam. Berapa banyak ulama-ulama ahlul Quran dipenggal kepalanya, dibunuh olehnya, yang tidak sejalan dengannya. Tapi apa yang terjadi tatkala dia ketemu dengan Khatid, ada yang mengatakan Khutat, ada yang di sini dikatakan Khatid. Dikatakan apa? Ketika bertemu, kal anta Khatid, ditanya sama Hajjaj, kamu ini yang namanya Khatid? Khatid mengatakan dengan santai mengatakan apa? Iya, na'am, ya, saya yang namanya Khatid. Salama badalaka. Maka dikatakan apa? Apa yang kau mau tanyakan kepadaku? Maka tanyakanlah. Fa inni adatullah indal magama ala salat khital. Kata Khatid apa? Aku ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan makam Ibrahim dengan 3 janji. Sudah berapa menit? Ya. Lanjut atau berapa menit lagi nih?
1 menit Kiai Habib. 1 menit lagi. Ya. Masya Allah. Ya, Khair. Ini anak singkat deh. Alhamdulillah. Akhirnya Pak, panjang cerita, Khatib mengatakan apa? Aku ini berjanji dengan 3 perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijelaskan perjanjian-perjanjian tersebut, Al-Hajjaj bertanya kepada dia. Khatib, coba kau ucapkan tentang diriku. Aku ini siapa? Menurut pandanganmu, apa katanya Hajjaj? Khatib dengan jelas mengatakan, innaka min a'da'illah fil arad. Innaka min a'da'illah fil arad. Hajjaj, kau ini adalah musuhnya Allah di muka bumi ini. Apa yang terjadi setelah Hajjaj menyatakan hal yang demikian? Dia disiksa dengan penyiksaan yang begitu hina. Apakah Hajjaj takut? Itulah ulama yang rasih. Bukan ulama yang menjadi penjilat, bukan ulama yang menjadi ulama-ulama yang mencari muka di depan pejabat-pejabat yang zalim dan mengiyakan kezalimannya. Maka orang-orang yang demikian di hadapan Allah terhapus daripada pergumpulannya para al-ulama. Sebagaimana kita minta, Allahumma jma'na ma'an nabiyyin wa syuhada wal ulama wa sulaha. Amin. Akan tetapi orang-orang yang demikian terhapus dari doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Kalau seandainya terlalu kepanjangan Al-Fakir menyampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.